Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Dayana akan menjelaskan tentang social engineer. Di mana di sini ada definisi social engineer, cara kerja dan jenis social engineering, dan contoh serangan dan cara pencegahannya. Definisi social engineering. Social engineering atau rekayasa sosial adalah sebuah teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses pada informasi pribadi atau data-data berharga. Dalam dunia cybercrime, jenis penipuan human hacking ini dapat memikat pengguna untuk tidak menaruh curiga. Pengguna dapat dengan mudah mengungkapkan data, menyebarkan infeksi malware, dan memberikan akses ke sistem yang terjaga. Serangan seperti ini dapat terjadi secara online, langsung, dan melalui interaksi lainnya yang sulit untuk diduga. Umumnya, rekayasa sosial memiliki dua tujuan spesifik, yakni untuk menyabotase dan mencuri. Dikarenakan penipuan ini didasarkan pada manipulasi psikologis, strategi serangan akan dibangun berdasarkan cara korban berpikir dan bertindak. Dengan demikian, serangan manipulasi psikologis ini sangat berguna untuk mengelabui dan memengaruhi perilaku korban. Setelah memahami apa yang memotivasi setiap tindakan korban, penyerang dapat menipu dan memanipulasi korban secara efektif dan tanpa beban. Selain itu, para penyerang juga dapat mengeksploitasi minimnya pengetahuan korban terkait dunia teknologi. Berkat pengembangan yang pesat, banyak konsumen dan karyawan perusahaan yang tidak menyadari ancaman-ancaman baru seperti drive by download, calon korban juga mungkin tidak menyadari nilai penuh dari data pribadi seperti nomor telepon dan informasi pada kartu identitas mereka. Akibatnya, korban kehilangan data pribadi karena tidak paham mengenai cara terbaik untuk melindungi diri mereka dari serangan-serangan tersebut. Cara kerja dan jenisnya. Cara kerja serangan juga sangat terstruktur dan tidak berantakan. Menurut CSO Online, cara kerja social engineering adalah seperti berikut. Yang pertama, penyerang merencanakan strategi dengan mengumpulkan informasi tentang latar belakang dan tempat kerja korban. Yang kedua, menyusup dengan menjalin hubungan atau memulai interaksi, dimulai dengan membangun kepercayaan korban. Yang ketiga, mengeksploitasi korban setelah kepercayaan terbentuk dan kelemahan mereka terlihat. Yang keempat, memutuskan hubungan setelah korban melakukan tindakan yang diinginkan. Jenisnya, yang pertama ada baiting. Baiting merupakan serangan social engineering yang paling sering ditemukan. Sesuai namanya, baiting menggunakan serangan umpan dalam bentuk janji palsu untuk memancing keserakahan atau keingintahuan korban. Penyerang akan memikat korban ke dalam perangkap, di mana nantinya mereka akan mencuri informasi pribadi atau menyebabkan sistem device korban untuk terkena malware. Yang kedua, pretexting. Dalam serangan pretexting, seorang penyerang memperoleh informasi melalui serangkaian kebohongan yang dibuat dengan cerdik. Penipuan rekayasa sosial ini sering dikali diprakarsai oleh pelaku yang berpura-pura membutuhkan informasi sensitif dari korban untuk melakukan tugas penting. Yang ketiga ada phishing. Phishing merupakan jenis serangan social engineering yang paling berbahaya. Seringkali bentuk penipuan ini hadir dalam kampanye email dan pesan teks yang bertujuan untuk menciptakan urgensi, keingintahuan, atau ketakutan pada korban. Kemudian, penyerang akan mendorong korban untuk mengungkap informasi sensitif, mengklik tautan ke situs web berbahaya, atau membuka lampiran yang berisi malware. Yang keempat, pair phishing. Jenis serangan ini adalah versi penipuan phishing yang lebih terstruktur, di mana penyerang akan memilih individu atau perusahaan tertentu. Penyerang kemudian akan menyesuaikan pesan mereka berdasarkan karakteristik, posisi pekerjaan, dan kontak milik korban agar serangan mereka tidak terlalu mencolok. Pair phishing membutuhkan lebih banyak upaya dan mungkin membutuhkan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk melakukannya. Contoh serangan dan cara mencegahnya. Yang pertama contoh serangan ada worm attacks. Worm attacks bertujuan menarik perhatian pengguna untuk mengakses link dan file yang telah terinfeksi. Contoh dari serangan ini adalah kasus worm bernama I Love You pada tahun 2000 di Filipina. Saat itu, serangan ini menargetkan email-email perusahaan di Filipina dan negara-negara lain seperti Hong Kong. Target akan menerima email berupa surat cinta yang berisi pesan cinta dan link. Saat link dibuka, maka worm atau serangan tersebut akan menyebar dan mengakses data pribadi penerima email.
Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat atau setara 303 miliar rupiah. Cara mencegahnya, yang pertama, jangan mengklik tautan yang mencurigakan. Yang kedua, periksa kembali sumber situs yang ingin dibuka. Yang ketiga, hindari percakapan dengan orang asing. Yang keempat, hindari download dokumen yang tak dikenal. Yang kelima, anggap saja bahwa seluruh tawaran hadiah itu adalah palsu. Yang keenam, tolak request email atau pesan dari orang yang tidak dikenal. Yang ketujuh, selalu ingat akan resiko kehilangan informasi penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.